Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, begitu juga dengan nikmat keselamatan, sehingga sahabat media masih dapat menyimak dan menonton video saya, dan saya masih dapat menjelaskan materi pada video ini. Salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil mahsyar nantinya. Baik sahabat media, di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai hadis sebagai sumber ajaran Islam. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu dalil kehujjahan hadis. Sebelum saya menjelaskan apa itu dalil, apa itu kehujjahan, apa itu hadis. Di sini saya harus menjelaskan satu persatu gitu. Jadi dalil merupakan pertanda atau bukti gitu. Dan kehujjahan merupakan alasan yang sama halnya dengan dalil. Atau kehujjahan memiliki kata dasar yaitu hujjah yang memiliki prefiks ke dan sufiks an. Dan selanjutnya adalah hadis. Hadis itu adalah perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad yang insya Allah pasti akan terjadi. Dan insya Allah benar adanya gitu. Baik, secara keseluruhan, dalil kehujjahan hadis adalah keberadaan hadis itu sendiri sebagai sumber pokok ajaran Islam. Jadi, jika kita diwajibkan beriman kepada Al-Quran, dan kita juga harus beriman kepada hadis, karena hadis ini merupakan sumber pokok ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan harus kita ketahui sejauh mana hadis itu, keberadaan hadis itu di dalam ajaran agama Islam dapat kita lihat di dalam dalil-dalilnya, yaitu dalil naqli dan dalil akli. Berarti dalilnya ada dua, dalil naqli dan dalil akli. Di sini di dalam dalil nakli dan dalil akli itu masih terbagi beberapa bagian gitu. Dalil nakli ada 3, yaitu dalil Al-Quran, dalil hadis, dan dalil ijma gitu. Sedangkan dalil akli merupakan pembagiannya yaitu ijtihad atau sesuai dengan akal pikiran kita. Baik sahabat media, langsung saja kita ke dalil yang pertama yaitu dalil nakli yang pembagiannya sebagai berikut. Yaitu yang pertama dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban kita mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah. Jadi banyak Al-Quran yang menjelaskan kalau kita harus menerima dan mempercayai apa saja yang datang dari Rasulullah, bahwasanya itu merupakan perintah dari Allah langsung gitu. Jadi di dalam Al-Quran ini ada beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan kita harus taat gitu. Jadi di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 32 menjelaskan yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Jadi di dalam Al-Quran ini kita sudah dijelaskan atau kita sudah disuruh atau diperintah kita harus taat kepada Rasulnya, kepada Allah. Dan kalau kita berpaling, kita termasuk orang-orang yang kafir. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir gitu. Maka dari itu sudah banyak Al-Quran yang menjelaskan kalau kita harus menaati dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis. Baik sahabat media, langsung yang kedua yaitu dalil hadis. Dalam salah satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup yang berbunyi yaitu, Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama pusaka itu masih kalian pegang teguh katanya. Dan pusaka tersebut adalah kitab Allah dan sunnah Rasul. Di dalam itu telah dijelaskan bahwasanya
Nabi Muhammad telah meninggalkan 2 pusaka untuk kita, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Selagi kita berpegang teguh kepada 2 pusaka tersebut, dan insya Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Dalil yang ketiga merupakan ijma' al-sahabah. Ijma' al-sahabah merupakan kesepakatan dari para sahabat, nabi atau para ulama dalam menetapkan hukum-hukum dalam ajaran agama Islam. Para sahabat pada waktu Rasulullah SAW masih hidup selalu mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan oleh beliau dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya, dengan tidak membedakan antara hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan sedangkan hukum-hukum yang diciptakan oleh Rasul sendiri. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, jika para sahabat tidak mendapatkan ketentuan hukum dalam Al-Quran, maka mereka meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW yang dihafal oleh para sahabat gitu. Misalkan sahabat Nabi tersebut yaitu Abu Bakar gitu. Jika ia tidak ingat sunnah atau hadis yang berhubungan dengan satu kejadian, ia selalu bertanya kepada sahabat yang lain dan dia tidak mengutarakan hadis itu sendirian, tetapi dia tetap meminta pendapat dari sahabat-sahabat yang lain gitu. Dan satupun para sahabat Nabi tidak ada yang mengingkari bahwa sunnah Rasulullah SAW wajib diikut. Baik para sahabat media, selanjutnya yaitu dalil yang kedua, yaitu dalil akli, yang pembagiannya hanya satu, yaitu ijtihad atau sesuai dengan petunjuk akal sendiri. Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam di dalam mengemban misinya. Itu kadangkala beliau menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik isi maupun formulasinya, dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau menawarkan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu ada nas yang menasahnya. Baik, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kedudukan hadis dalam syariat Islam. Hadis dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen atau yang sangat penting, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, hadis merupakan sumber syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kedudukan hadis merupakan pedoman bagi manusia agar tidak tersesat gitu. Pedoman kedua setelah Al-Quran. Jadi kita harus beriman kepada hadis dan kita juga harus beriman kepada Al-Quran. Dan kita harus mengimani keduanya karena itu merupakan wajib bagi kita umat muslim. Baik sahabat media, begitulah penjelasan yang saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Afifah Gusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudara Ahmad Ramadan. Di sini saya membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dalam ajaran Islam. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat global dan umum. Sedangkan hadis sebagai sumber kedua. Hadis berfungsi sebagai penafsir, pensyarat, dan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Adapun fungsi hadis dalam hubungan dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayan tafsir. Yang dimaksud dengan bayan tafsir adalah menjelaskan maksud dari Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah merinci ayat secara global atau bayan al-mujmal, membatasi ayat yang mutlak, mengkhususkan ayat yang umum, dan menjelaskan ayat yang dirasa rumit. Yang kedua, bayan at-taqrir. Bayan at-taqrir sering juga disebut dengan bayan takkid atau penegas hukum, dan bayan al-isbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Dalam hal ini, hadis hanya berfungsi untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, bayan tasyrik. Yang dimaksud dengan bayan at-tasyrik adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Quran. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid a'la al-kitab al-qarib. Bayan ini juga disebut dengan bayan zaid a'la
Alkitab Al-Karim. Yang keempat, bayan an-nasakh. Secara bahasa, an-nasakh bisa berarti al-itsbat atau membatalkan atau menghilangkan. Menurut ulama mutakaddimin, yang dimaksud dengan bayan an-nasakh adalah adanya dalil syara'. Adapun fungsi bayan an-nasakh dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan isi Al-Quran yang datang kemudian. Adapun kesimpulan pembahasan kami yaitu hadis merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran sebagai sumber utama. Hadis juga sebagai pedoman hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam,